Selamat mendengarkan podcast ini. Optimisme artinya sebuah sikap atau pandangan positif terhadap sesuatu yang mengandung unsur keyakinan kuat, kegembiraan, adanya harapan dan rasa percaya diri yang kuat terhadap suatu hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Orang yang optimis, orang yang berkeyakinan bahwa menyongsong ke depan ia memperoleh sesuatu yang baik, keberhasilan, keadaan yang berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak mungkin ada optimisme kalau hanya berdasarkan hal-hal fana dunia. Tidak ada kepastian, saudara. Tidak ada optimisme. Dalam hal ini banyak orang telah sesat, saudara. Kalau manusia hidup di sini, ia tidak bisa mengharapkan kepastian di sini lalu optimis. Optimisme itu hanya ada di dunia yang akan datang. Mengapa tidak ada optimisme dalam hidup ini berdasarkan hal-hal fana dunia? Yang pertama, manusia pasti mati. Dua, tidak tahu kapan. Saudara mau optimis apa? Betapa bodohnya. Kalau saya khutbah selama ini ya sering menyebut langit baru, bumi baru, kematian, pembaringan terakhir, surga. Orang memandang apa yang saya khutbahkan, satu, tidak realistis. Dua, menghadapi hidup kok pesimis. Loh, justru kita yang optimis. Karena fokus kita kepada kekekalan. Apapun yang saudara bisa raih di bumi ini yang disebut optimisme, sukses karir, sukses studi, anak-anak berhasil, akan ada satu titik berhenti. Dan tidak akan pernah dimiliki dalam kekekalan. Lenyap seperti uap. Kok bisa lo optimis? Ini bukan bodoh, saudara. Goblok. Nggak amin. Loh, amin nggak? Dan herannya gereja sering tidak mengingatkan. Malah Tuhan diajak bisnis di sini. Berkati aku Tuhan. Buat aku sukses Tuhan. Makanya kita tidak heran kalau Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Bukan di sini yang mesti kamu taruh, di sini. Dalam hidup ini saya beberapa kali menyaksikan peristiwa kebakaran. Waktu saya masih SMA, saya ada di rumah famili di salah satu kota di Jawa Tengah. Hari itu terjadi kebakaran yang sangat besar. Dan saya melihat bagaimana orang menjerit-jerit ketakutan, meratapi harta bendanya, berlarian menyelamatkan harta dan anak-anak serta keluarganya. Suasana yang tidak bisa digambarkan, saudara. Kecuali Anda ada di TKP, tempat kejadian perkara. Anda harus ada on the spot baru bisa menghayati. Because it's hard to imagine. Kecuali Anda ada di suasana itu. Ketika saya masih mahasiswa, saya ada duduk di lantai 2, yang lantai 1-nya dipakai gereja. Saya lihat di kejauhan kira-kira 1,5-2 kilometer begitu, saudara. Ada asap mengepul, hitam kemerah-merahan. Dari lantai 2 saya lihat itu kebakaran. Dan ini ada di wilayah di mana anak-anak remaja tinggal.
Saya ketua remaja waktu itu, saudara. Ada satu klaster atau tempat begitu yang rata-rata orang-orang Bangka Belitung. Nah, keluarga saya ini dan istri saya ini dari Bangka, saudara. Ya, Pulau Bangka. Saya lari atau saya naik sepeda waktu itu, saya lupa. Ketika sampai di tempat, saya melihat seorang remaja, namanya masih ingat, Akim. Dia peluk mesin tek sambil Kim, ada apa? Kak Eros, panggil saya Kak Eros. Bapak, Mama. Dia tunjuk rumahnya itu masuk gang. Memang itu bukan jalan besar. Jadi dari jalan raya itu kira-kira 70 atau 50 meter. Di situ ada perumahan. Ada rumah-rumah orang-orang Bangka Belitung. Saya lari. Terkunci. Rupanya lagi beres-beres surat, saudara. Untuk menyelamatkan surat-surat. Jadi rumah yang kebakar itu cuman dibatas satu rumah di belakang. Saya ke belakang. Saya lihat, wah, orang sedang bawa air ya. Gotong royong. Ada yang di atas atap. Persis belakang rumah itu kira-kira. Tapi tiba-tiba yang paling atas berkata, yang bagian atas, turun, semua turun. Saya mengerti, ini kalau turun, rumah ini nggak terselamatkan, rumah Akim terbakar. Waktu saya masih muda, masih kuat, kurang perhitungan. Orang bilang turun, saya bilang naik, saya naik sendiri. Ini benar. Saya ketua remaja, dan saya memang sudah biasa, ya begitulah sok jagoan gitu loh. Saya naik. Orang bilang turun. Saya bilang naik. Saya naik sendiri. Orang ikut dari belakang. Ada orang-orang juga masih mau ikut. Itu suasana jerit ratap orang waktu kebakaran. It's hard to imagine. Susah. You harus on the spot. Harus ada di TKP tempat kejadian perkara. Semalam jam 10. Kira-kira ya saudara, pintu saya bekerja, juga ruang perpustakaan, digedor dengan agak kasar. Siapa? Saya segera buka pintu. Istri saya. Istri saya berkata, Pap, di luar ada orang minta tolong. Oke, ini sudah malam. Stop, biar aku yang keluar. Jangan buka dulu. Sebentar, saya ngambil pintu, saya buka. Kebakaran. Istri saya sudah beres-beres surat-surat, suruh orang bawa turun. So, ada anak di rumah yang tinggal di rumah itu ada. Saya datang sana. Wah, itu nggak berat. Lebih parah yang saya pernah lihat. Tapi tetap suasana kebakaran itu mengerikan, saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku, baru kebakaran saja. Orang begitu suasananya, apalagi neraka. Tapi orang tuh kok nggak takut itu, nggak sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas kekekalan. Saudara jangan ceroboh ya. Semua tenang, aman, aman. Jangan ceroboh. Jangan seperti anak nakal yang nyolong, bekelahi, mengkonsumsi narkoba, dinasehati tidak mau nurut, dimarahi lebih galak. Giliran ditangkap polisi, baru gini. Tuh, sama anak-anak yang bandel itu sekolah suruh belajar nggak mau belajar. Dasar nenek-nenek cerewet loh. Mamanya disebut nenek-nenek. Usia baru 29. Nenek lampir. Tuh. Gak mau belajar. Begitu gak naik kelas. Kalau zaman saya dulu kan gak pakai rapot bayangan. Pokoknya kenaikan kelas dapat rapot. Naik kelas tidak naik kelas. Pokoknya dicoret begitu. Kalau naik kelasnya dicoret berarti gak naik. Pulang-pulang. Mukanya jadi kayak ikan mas koki. Kenapa, Neng?
Tunjukin rapotnya. Dulu ya kamu diomelin bilang nenek lampir. Tuh lihat bandelnya tuh. Kayak begitu tuh orang. Kayak begitu tuh saudara. Ini sama seperti anak kecil yang lari-lari dibilang, jangan terjatuh. Gitu. Jebrek berdarah. Itu. Nah saudara itu kayak anak kecil ini. Suruh bertobat gini. Suruh sungguh-sungguh. Begitu pendeta bilang bertobat dulu. Lihat jam. Lama banget sih. Saudara mau optimis apa hidup ini? 1, pasti mati. 2, nggak tahu kapan. Ini termasuk orang yang makan sembarangan. Pokoknya enak. Begitu stroke. Nah, gimana? Itu masih lumayan stroke. Tiba-tiba jebret sakit. Baru. Kalau masuk penjara, sakit, bisa diperbaiki, Pak. Tapi kalau masuk neraka, nggak bisa balik. Masih mau diteruskan nakalnya? Mungkin ada yang bilang gini, ini pendetaku orang tua disebut nakal. Kita orang tua dinakal-nakalin. Saudara itu di mata Bapak di surga itu nakal, tahu? Disuruh cari Tuhan sungguh-sungguh, membereskan batinnya, tidak mau. Saya beri contoh yang kena narkoba atau tukang bekalai atau tukang nyolong. Nangis Bombay. Waktu dibawa kantor polisi digelandang. Begitu keluar setelah beberapa hari, nyolong lagi. Narkoba lagi, apalagi kalau sudah narkoba. Artinya, batinnya belum dibereskan. Tidak sedikit copet maling yang masuk penjara digebukin. Babak belur, nyaris mati. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun, 3 bulan di penjara keluar, nyolong lagi. Betul gak? Malah lebih pintar nyolong, lebih belajar bongkar kunci di penjara. Yang narkoba tambah luas pergaulan dan sumbernya. Coba. Yang belum dibereskan tuh hatinya. Boleh nangis-nangis, batinnya gak dibereskan. Makanya saudara ya, orang-orang Kristen yang cuman ampuni dosaku, jangan sampai aku masuk neraka. Lalu batinmu belum beres, bisa masuk surga. Nah, membahayakan penduduk surga. Loh, gak percaya? Saudara yang belum beres batinnya, gak layak masuk surga. Apalagi jadi anak Allah yang masuk keluarga kerajaan. Gak layak. Anda belum bermartabat anak Allah. Belum. Jadi Bapak Ibu ya, biarpun bukan orang kaya, tetapi martabatnya harus martabat anak Allah. Jangan potongan intelek, barang branded, mentalnya kere. Loh itu banyak. Tapi orang dunia itu memberi martabat dirinya pada barang, perhiasan, penampilan. Bagaimana ini yang kinclong, lalat, just nempel kepleset. Gimana barangnya bagus. Martabat. Bukan gak boleh punya barang. Saya juga punya barang, saudaraku. Gitu doang. Jam. Saya punya jam merek pemberian orang. Yang punya udah almarhum. Lalu dikasih saya. Saya juga gak bisa pakai. Kenapa? Sering ketinggalan. Ada berapa jam yang ketinggalan nggak taruh di mana? Saya jarang pakai, takut ketinggalan. Wah, kalau pakai jam mahal ditunjukin gini, kelihatan dibuka gini. Saudara datang ke gereja ini yuk berubah. Martabat itu anak Allah. Itulah tujuannya ada mimbar ini. Dunia mengajarkan salah kepada saudara. Kekristenan itu paradoks dengan cara berpikir dunia. Kadang-kadang orang Kristen pakai barang bagus dipuji. Tolak responnya apa? Wah bagus ya mobil. Siapa ini? Anak siapa dong? Maksud lo? Kalau anak Tuhan namanya mesti mobilnya bagus. Bukan gak boleh. Tapi bukan ukuran. Karena anak tuyul pun juga mobilnya bagus.
Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Ajar aku hidup anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup, ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa, takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa, takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Kemarin pagi saya doa pagi, saudara. Saya menghayati mengenai ketidakpastian hidup ini. Yang pasti adalah ketika kita punya jaminan kehidupan di balik kubur kita, itu bukan hanya diyakini. Yakin, Pak? Tidak. Harus engkau alami. Jangan meyakini, maksud saya, jangan merasa apa yang kau yakini. Kamu harus merasa apa yang kamu alami. Kita bersyukur menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa masuk divine realm, wilayah Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ada 3 syaratnya untuk bergaul dengan Tuhan, saudara. Yang pertama, tidak mencintai dunia. Kalau Anda masih merasa berharga dengan barang-barang lalu bisa bangga, Anda itu nggak kelas untuk jalan sama Tuhan, itu nggak kelas. Nggak kelas, you are nothing. You nggak kelas sama sekali. Jadi sorry ya, di sini kalau ada yang belagu-belagu ke gereja lalu sengaja bawa barang-barang bagus biar terhormat, you kayak topeng monyet. You nggak berharga di sini. You boleh pakai barang tapi jangan merasa nilai dirimu lebih dari yang lain. Ingat ya, jangan menghina Tuhan seakan-akan Tuhan tidak bernilai. Saya ngomong begini kenapa? Karena dulu kan saya dari gereja yang kalau hari Minggu tuh ibu-ibunya pakai konde gede-gede. Loh ini bener, itu dipakai semua perhiasannya pada hari Minggu. Bukan nggak boleh,
Ya baguslah berpenampilan baik, tapi jangan merasa yuk jadi berharga gara-gara itu. Lalu pendeta tunduknya lebih dalam. Kalau encim-encim miskin gini, encim, tuh di belakang. Tapi ketemu ibu yang kaya, anak orang pejabat atau kaya gini, ibu, ini dia. Binasa nih orang-orang ini. Jangan mencintai dunia. Yang kedua, harus sepikiran dengan Tuhan. Tuhan lagi mikir apa sih hari ini? Kita sepikiran. Tuhan pasti mau memenangkan jiwa-jiwa. Saya tidak boleh khotbah hanya karena tugas saya khotbah. Anda ngerti nggak ngerti terserah. Tapi setiap kali saya memandang wajah saudara, saya melihat wajah-wajah kekekalan. Wajah kekal ini, masalahnya neraka kekal atau surga kekal. Oh itu. Nah tentu harus bawa dia ke surga lah Pak. Makanya ngomongnya sampai kayak begini nih. Bukan mau melukai saudara. Saudara kalau nanti lihat kekekalan, gemetar baru tahu. Mesti khotbahnya keras begini. Supaya lebih keras kita banting di mimbar. Supaya kaget orang. Dikasih tahu kok. Lalu hidup suci. Waktu saya di Gedor itu saya sedang nyanyi lagu ini loh. Yang ini nih. Kalimatnya begini. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Kau kecintaanku. Tuhan ku pegang janjiku. Setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti bukan begitu. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan,
Ku bersedih hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, ku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan bersama, ku bersedia tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Nyanyikan tanpa saya, katakan, ku takkan cintaan dunia seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam. Ini orang yang bermartabat bangsawan surgawi ini, saudara. Tuhan Yesus berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ini dikatakan Tuhan sekitar tahun 30. Tahun 70, 40 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Yosefus, seorang sejarawan yang hidup pada masa-masa itu, menulis mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan Yerusalem. Bait Allah yang diyakini, diterima dan dianggap sebagai simbol kehadiran Allah, dihancurkan, dibakar. Gladiator-gladiator hebat dari Roma menggali fondasi dari bangunan bait Allah tersebut, sebab mereka meyakini di bawah fondasi itu ada lempengan emas. Di situ apa yang dikatakan Tuhan dipenuhi, digenapi. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Tragis sekali, saudara. Alkitab mencatat Allah membiarkan namanya dihujat. Hari Jumat saya sudah menyinggung sedikit ini. Dihujat. Atau pada waktu hari suara kebenaran. Dihujat artinya direndahkan, dicemooh. Hal ini juga mengingatkan saya dengan peristiwa jatuhnya Bizantium. Turki dulu itu negara Kristen. Pusat agama timur yang berkedudukan di Bizantium. Di Bizantium itu ada gereja termegah di dunia yang namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia artinya hikmat suci. Bizantium jatuh oleh laskar Islam. Gedung megah itu sempat jadi masjid, sekarang jadi museum. Lukisan-lukisan yang bagus dirusak.
Tulisan-tulisan Arab dipajang di atasnya sampai hari ini. Kalau Anda kedatang ke sana itu nampak. Itu gereja Kristen, pusat gereja timur. Gereja timur dunia. Tuhan membiarkan Allahnya orang Kristen membiarkan dirinya dihujat atau dihina. Kenapa? Orang-orang Kristen memang mengadakan kebaktian di gereja itu. Mereka hanya Kristen di gereja. Kristen 2 jam. Kristen hari Minggu. Tapi tidak Kristen sepanjang waktu. Tidak heran kalau martabatnya bukan martabat anak Allah. Bayangkan saudara, betapa tragisnya waktu Yerusalem jatuh. Byzantium jatuh. Di mana Allahnya orang Israel? Di mana Allahnya orang Kristen? Allah membiarkan dirinya dihujat. Begitu Alkitab. Jangan sampai saudara dibawa ke keadaan itu. Mengerikan saudara. Lukas 17 ayat 26 sampai 33. Mari kita baca saudaraku. Lukas 17 ayatnya 26 kita mulai dan ayat berikut sampai 33. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Yang bicara Tuhan Yesus. Ini nanti akan terjadi loh. Seperti yang pernah terjadi pada zaman sebelum air bah. Juga akan terjadi di zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Suasana dunianya mirip. Apa? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Ya, mereka makan, minum, kawin dan dikawinkan. Kehidupan langsam. Orang sibuk dengan perkara-perkara dunia fana. Terus. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Enggak. Jadi pada waktu Nuh berkata, ayo masuk bahtera. Bumi ini akan dihancurkan. Orang mengolok-olok Nuh. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia pemberita kebenaran. Tapi Nuh diolok-olok, dihina. Pada waktu hujan turun, mereka juga masih tidak alert. Mulai banjir, kurang alert. Sudah banjir besar, masih kurang alert. Tapi ketika air mulai menjangkau gunung-gunung tinggi, mereka baru berteriak, "No, bukakan bahtera no bagi kami." No way. Saudara, kalau sekarang masih punya kesempatan berubah, jangan menunda. Jangan menunda. Berubahlah saudaraku. Periksa dirimu. Apakah engkau bermartabat anak Allah? Tadi saya beri contoh itu loh, anak nakal yang narkoba. Nangis-nangis di penjara. Keluar, mengkonsumsi lagi. Belum diubah dalamnya. Jangan cara pikir Allah sudah mengambil dosa-dosaku. Aku dibenarkan. Lalu masuk surga. Membahayakan kamu di surga. Batinmu diubah dulu. Dikatakan dibenarkan kalau engkau punya iman. Sudah punya Pak, itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti dimiliki Abraham. Hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Itu yang benar. Jangan gak Saya ajak Anda sadar. Tuhan sudah ingatkan itu, orang makan minum kawin dikawinkan. Sampai air bah datang. Terus. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan Saudara lihat, mereka baru kebakaran api yang 1-2 rumah saja orang sudah begitu mengerikan. Apalagi kalau api membakar seluruh unsur di udara. Mau sembunyi kemana? Tadi saudara nyanyi itu, Tuhan engkau mengingat aku. Coba say. Tuhan engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Anda yakin Tuhan ingat saudara? Saudara ingat Tuhan gak? Kalau ingatnya hanya hari Minggu 2 jam di gereja pun cuma ngantuk-ngantuk. You bayangin. Yang begini kok mau diingat Tuhan? You tidak menghargai Tuhan loh sebenarnya. Ayo kita berubah. Ayo kita berubah, saudaraku. Mesti nekat, saudara. Sebenarnya nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan, yang ku bersedia hidup kudus. Waduh, itu mah gila, saudara. Orang lihat kita, neropong kita. Ini gembala sidang bener nggak? Teman-teman saya hampir tiap hari ketemu saya. Dia teropong hidup saya, bener nggak? Saya maksa diri, terus terang maksa diri. Kalau nggak maksa diri nggak pernah benar saya. Enggak, saya juga nggak tahu kapan saya masih hidup kok, saudara. Kalau sampai saya jatuh dalam dosa, yang ikut terseret itu ribuan sampai jutaan orang loh, saudara. Makanya saya berdoa dan tolong saya didukung doa. Kalau saya berdosa, sebelum itu matikan aku Tuhan. Serius saya minta Tuhan, jangan sampai aku berdosa. Kalau aku berdosa, matikan aku Tuhan. Artinya dosa-dosa yang membuat orang tersandung. Saudara mau berubah? Saudara mau hidup suci? Dengar kata suci, jangan Anda takut. Emang Pak Eras yang menentukan orang masuk surga? Itu pertanyaan orang yang tolol banget loh. Siapa aku bisa menentukan? Tapi yang saya kasih tahu itu Alkitab, bro. Emangnya benar? Makanya nuranimu mesti benar. Kalau nuranimu benar, kau baca saya orang benar enggak? Yuk tanya Tuhan dong. Gereja ini benar enggak? Pendeta ini layak didengar enggak? Kalau enggak, yuk pindah. Saya salaman, selamat jalan. Kita tetap kenal baik, enggak apa-apa. Yuk pindah gereja lain pun enggak masalah. Yang penting yuk selamat. Bertumbuh dalam Tuhan. Enggak usah ribut kita. Paksa diri, saudaraku. Karena ini, jangan kita sibuk kita enggak punya martabat bangsawan surgawi. Kalau tadi ada kalimat bahwaku dalam perjuanganmu. Perjuangan Tuhan itu apa? Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Aku membenahi diri dulu supaya aku berkenan. Lalu aku membantu orang lain. Ini bukan bisnis gereja supaya gereja tetap utuh. Ada gedung, ada duit, saya dapat duit. Aduh, kita emang udah tua Pak, Bu, udah gak mikir begitu. Udah ngomongnya kayak tadi, udah gak lihat perkara dunia. Masa kita mau begitu? Ada pendeta katanya koleksinya jam. Saya gak tahu bener atau enggak. Ya ilah. Ada yang koleksinya ini, apa namanya? Cincin, ya ampun deh. Kecuali lu pedagang. Kalau enggak untuk apa? Hari ini pakai apa, besok pakai apa? Buat apa kalau pendeta untuk apa? Apalagi yang umurnya udah 60 tahun, 70 tahun. Aduh Pak, Bu. Umurmu 60 tahun itu kalau 70 tahun meninggal, tinggal 3.600 hari. Digerus tiap hari oleh perjalanan waktu. Makanya lagu ini, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu,
bawaku Tuhan dalam perjuangan. Baca terus Ibu. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Orang itu nggak ngeh. Semua lancar-lancar, brek, langsung perang dunia ketiga. Langsung brek, kiamat. Atau saudara brek, langsung mati. Makanya kita harus terus tiap hari benah-benah terus. Terus baca Bu. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Di atas peranginan rumah, jangan salah mengerti. Ibu jangan salah ngerti loh. Di atas rumah ini bukan jemur baju seperti rumah orang-orang di Rawablong. Di peranginan di rumah ini sembahyang. Mereka sembahyang, mereka berkiblat ke Yerusalem. Kalau kamu sudah sembahyang, cari Tuhan, jangan turun lagi. Itu maksudnya. Terus berikutnya, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Istri Lot itu meninggal. Jadi tiang garam, mampus. Itu bukan di kota Sodom mampusnya, di jalan. Di jalan. Bukan di kota Sodom. Sudah keluar, tapi noleh. Saudara bukan di dunia sono. Anda ke gereja hari Minggu. Anda nggak di diskotik. Anda nggak di tempat pelacuran. Anda di gereja. Anda sudah melangkah keluar. Bagus. Tapi jangan noleh. Amin. Jangan noleh. Jangan badannya di sini, hatinya di dunia. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Udah, jangan noleh. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini nggak punya rumah, jangan sambil kebaktian pikirannya rumah Tuhan, rumah Tuhan. Apa sih ya? Anda tidak punya rumah, ketemu orang punya rumah, apalagi besar, you minder. Apa sih? Kurang ajar ya. Kau punya rumah itu di rumah Bapak di surga. Oh itu mau udah tahu. Bukan tahu. You terima. Katakan amin. Bukan berarti saya biarkan Anda gak punya rumah. Hemat. Duit hemat. Gak usah beli apa. Kumpulkan untuk bisa beli rumah. Tapi kalau gak punya, juga gak masalah. Udah kontrak tahun depan habis, tambah lagi, sambung menyambung menjadi gak masalah. Sebaliknya yang punya rumah, jangan merasa tenang. Rumah saudara itu apa? Cuman untuk 70 tahun. Apalagi punya rumah baru setelah umur 50 tahun. You tinggal cuma 20 tahun. Ada kan orang kaya setelah usia 55 tahun, tinggal 15 tahun. Umur 57 mati. Ya, cuma 3 tahun deh. Ini semua kan fakta-fakta hidup saudaraku. Baru-baru ini kan saya menginap di satu gedung, satu tempat. Waktu dengan beberapa banyak orang. Saya lihat di sekitarnya. Ternyata, wow, bagus banget. Rumah-rumah kecil bagus. Kuburan. Kuburan, tapi kan bagus. Kuburan yang bagus-bagus itu. Kayak rumah-rumah gitu. Ada, waduh bagus banget. Nanti paling you punya 2 kali 2. Lagi pula you gak ada di situ loh.
Biar you hiasi bagus, you nggak di situ loh. You di sono, di mana? Terserah situ. Neraka atau surga. Itu rumah masa depan untuk tubuhmu. Jiwamu nggak di situ. Itu tubuhmu, tulangmu di situ. Dagingmu dimakan cacing. Cacing dimakan mujair. Mujair dirica-rica. Jadi yang nggak punya rumah jangan meratapi diri. Anak nggak punya rumah, Tuhan tolong. Kerja baik-baik, hemat beli rumah. Kalau nggak, nikmati hidup. Saudara ya punya rumah besar mewah, itu you juga akan tinggalkan. You mati, you nggak bawa, swear nggak bawa. Saya sudah pernah cerita di sini, dipapas orang bapak keluar rumah. Dia melirik itu kolam renangnya, rumah besarnya. Dia nggak balik lagi ke situ. Tragis kan? Makin punya banyak, makin tragis. Nah di sini saudara diajar punya rumah masa depan yang benar. Langit baru, bumi baru. Harus dialami, dihayati, dirasakan. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Mungkin ada beberapa kalimat yang harus diganti di sini. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi diriku pulang kembali. Nih, yang udah berumur nih, selamat jalan. Ada yang salah yang saya ngomong? Enggak. Bau tanah, gak percaya loh. Jangan sampai kita nggak ngeh, Pak. Jebret, mati kita. Dulu saya pernah ngarang lagu yang itu. Tuhan tolong ingatkan hidup di bumi seperti mengalir menuju laut, hamparan luas keabadian. Kan harus gini, begitu sampai jeram, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Mungkin pernah dan bahkan mengalami. Tapi ini pasti. Saya sudah dengar, Pak, beberapa kali orang yang datang ke dokter diperiksa, lalu dokter berkata, "Hah, masuk, harus masuk nih." Langsung masuk, drop, mati lah. Betul nggak? Kalau sudah begitu, Anda punya kesempatan. Anda siap nggak pulang ke rumah Bapak? Siap apa? Banyak orang bilang, proses. Dari dulu lu bilang proses. Nanti sudah di ruang ICU. Gimana Pak, siap? Proses. Tuhan tolong ingatkan kita. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genap api saat tak
Kadang-kadang ya saudara, saya sementara khotbah itu, kalau dulu ada kesel ya, terus kesel saya jadi saya khotbahnya jadi nggak bersih, emosi saya jadi mengeruhkan gitu. Tapi memang saya kesel juga sih. Jadi saya ini ngajarin orang kayak orang buta. Dunia itu sudah membuat orang jadi buta. Kita khotbah bagus pun cuman amin amin. Tapi picek. Kayak begini. Nih lihat nih gambar bagus. Kamu lihat ya. Cuma lihat nih. Ah bagus kan. Tapi dia picek gini. Kesel nggak kira-kira? Picek. Ini atau budek. Coba dengerin lagunya. Tuhan tolong ingatkan ku terus. Bagus gak suara saya? Begini. Budek. Jangan sampai Anda budek, picek sampai gak pernah bisa dengar. Kalau sekarang udah tahu, oh ya benar juga. Berubah. You jangan sombong. Terutama yang banyak duit, yang kaya, yang terhormat. Suka susah diubah loh saudara. Beberapa waktu ini di satu hotel mewah, ketemu teman dengan istri saya. Lalu muncul ada ajudannya atau apa. Pak, oh di sini ya. Oh bapak ada di sini. Oh ada pejabat. Begitu muncul, tahu dong kayaknya. Ya kita kan mesti hormat toh, salaman. Ya Pak. Terus kayak biasanya kan orang kalau ketemu nanya-nanya. Oh saya enggak. Silakan Pak, silakan. Ya kita hormati, tapi kita nggak merasa. Belum lama ada seorang pengusaha dekat, dia ulang tahun merayakan. Kita lagi duduk, terus nanti ada ini datang Pak Menteri. Oke, kita ngobrol. Datang. Begitu datang saya lihat, oh, wah orang kan bisa bergerak gitu, dua kalau nggak salah berdiri. Ini ada di satu restorannya. Saya langsung gini, Pak saya pamit ya. Satu, saya nggak mau ganggu beliau sama menteri ini. Yang kedua, saya nggak merasa kepentingan. Saya pamit ya. Oh Pak gimana? Ya nggak apa-apa itu. Biasa aja kali. Mau hebat apa? Aku anak Allah yang maha tinggi. Ini bukan sok. Kita hormat ya Pak. Saya minta maaf saya pulang duluan ya. Hormat begini-begini. Tapi aku punya kepercayaan diri. Aku anak Allah yang maha tinggi. Maka aktivis ya, pengurus-pengurus ini ya, miliki martabat yang benar ya. Hati-hati mulutmu, karena kamu jadi orang yang dilihat. Nih pengurus-pengurus. Apalagi udah jadi singer WL. Dilihat. Nggak boleh berkelahi, ribut, utang nggak bayar. Utang nggak bayar belum bisa nggak masalah. Tapi jangan sengaja nggak bayar. Lo nggak bener loh. Jangan sampai begitu. Amin. Saudara juga jadi orang Kristen. Jadi berkat. Sebenarnya saya juga susah hati nih saudara. Saya ini sedang mikir. Aku seperjuangan dengan Tuhan apa? Nyelamatin jiwa. Tapi kan saya juga terbatas. Maka saya bicara ini kepada saudara. Supaya saudara meneruskannya kepada orang lain. Kasih tahu, Kristen tuh begini nih. Nggak, nah, Anda meneruskan berita yang saya bawa. Betul nggak? Sampaikan ke family saudara. Dibawa ke sini, boleh. Saya suruh pulang lagi gerejanya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu ngerti yang saya ngomong? Amin.